Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan langkah-langkah mengenai modul Accurate yang telah kami buat dengan saya sendiri, Zuyina Airiwianti Zahra dengan NPM 2420104116 dan rekan saya Hafsa Bekti Kinasi dengan NPM 2420104117. Oke, langsung saja. Yang pertama, buka web Accurate terlebih dahulu. Lalu pada tampilan ini kalian klik login yang ada di kanan atas. Nah, setelah kalian sampai di tampilan seperti ini, jika kalian belum memiliki akun, maka kalian klik daftar sekarang. Lalu mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan di modul sampai kalian mendapat link verifikasi melalui email. Nah, setelah kalian klik link verifikasi yang ada di email, maka kalian akan diarahkan untuk ke halaman ini lagi. Lalu memasukkan email dan juga password. Nah, setelah ini kalian memasukkan email atau nomor handphone dan juga password dan juga langsung kalian klik masuk. Nah, pada halaman ini merupakan data usaha yang telah disediakan oleh dosen pengampu, sehingga kali ini kalian klik tanda panah atau tanda plus merah ini atau di sebelah data usaha untuk membuat atau untuk menambahkan data usaha baru bernama HNZ Atire. Di sini kalian klik nama usahanya, yaitu adalah HNZ Atire, dan juga untuk bidang usahanya itu kalian pilih others atau lainnya. Lalu klik buat data usaha. Setelah ada tampilan ini, maka kalian klik lanjutkan. Lalu setelah kalian klik lanjutkan, kalian akan diarahkan pada halaman ini. Nah, pada halaman ini kalian klik kategori usahanya, kita isikan sebagai distributor. Lalu untuk tanggal mulai datanya itu kita bisa lihat di modul, tanggalnya adalah 31 Desember tahun 2023. Lalu untuk metode biaya persediaannya juga kita bisa lihat di modul pada informasi perusahaan, yaitu adalah FIFO atau first in first out. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, pada halaman ini atau langkah 2 ini kalian langsung klik selanjutnya aja karena menu Accurate-nya sudah pada Accurate Online. Lalu untuk yang akun perusahaan ini wajib untuk di-unchecklist ya teman-teman. Ini merupakan bagian yang sangat penting, jadi harus jangan sampai salah. Lalu kalian klik selesai. Setelah kalian klik selesai, maka kalian akan langsung diarahkan ke halaman utama atau dashboard utama pada Accurate Online. Nah, pada halaman ini atau dashboard ini kalian bisa langsung aja klik silang ataupun tutup pada tab berita. Lalu kalian masuk ke pengaturan, langsung ke preferensi. Nah, pada preferensi ini kalian klik info perusahaan, nama HNZ Atire, kategori usaha distributor, bidang usaha others atau lainnya. Untuk teleponnya kalian klik sesuai yang ada di modul, yaitu adalah 024 strip 4116117. Lalu untuk vaksinnya juga sama, kalian bisa lihat di modul, yaitu adalah 024 strip 4116118. Untuk emailnya admin HNZ tanggal mulai datanya udah benar, nggak usah diubah. Lalu kalian klik tab alamat, masukkan alamatnya, yaitu adalah Jalan Karet Untuk nomornya ini
nggak usah dispasi ya teman-teman. Kalian klik kota atau kabupatennya adalah DKI Jakarta. Untuk kode posnya 12930. Lalu kalian klik simpan. Lalu selanjutnya kalian klik pengaturan, klik preferensi, lalu klik fitur, lalu kalian centang bagian multi mata uang. Jadi di sini yang tercentang ada multi mata uang, pajak, persetujuan atau approval, lalu pencatatan aset, anggaran dan target. Lalu kalian simpan. Setelah itu kalian masuk ke perusahaan mata uang, lalu kalian pilih CNY atau Chinese Yuan. Jika sudah, kalian klik simpan. Nah, lalu kalian bisa klik pada garis 3 hijau ini. Nah, ini jadi untuk mata uangnya ada 2 ya teman-teman, yaitu adalah Indonesian Rupiah dan juga Chinese Yuan Renminbi atau CNY. Lalu kalian masuk ke menu perusahaan, lalu pajak, lalu klik ini dan kita cek apakah presentase untuk pajaknya sudah sesuai dengan modul apa belum. Jadi ini sudah sesuai teman-teman. Lalu kalian close saja tabnya. Lalu kalian setelah itu masuk ke menu pengaturan, lalu preferensi, masuk ke fitur, penjualan, dan di sini yang diklik ada penawaran pesanan penjualan, retur penjualan, penyesuaian harga atau diskon, tenaga penjual dan salesman. Lalu ada konsinyasi barang, jasa pengiriman dan juga syarat pembayaran. Nah, lalu kalian klik ke menu pembelian. Di sini yang diklik ada pesanan pembelian, daftar harga pemasok, lalu biaya pembelian oleh pemasok lain. Lalu kita masuk ke persediaan. Yang diklik ada permintaan barang, multi gudang, multi satuan barang, nomor serial atau produksi sederhana. Lalu jika sudah sesuai maka kalian simpan. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke bagian impor. Jadi yang pertama kita adalah impor akun. Kalian masuk ke buku besar, lalu akun perkiraan. Klik garis 3 hijau. Di sini pastikan untuk akunnya sudah 32. Nah, 32 ini merupakan akun otomatis dari Accurate yang dibuatkan oleh Accurate. Nah, lalu kalian klik import data di sini, lalu import dari Excel. Nah, kalian klik di bagian bawah sebelah unggah ini, tanda file, kalian klik, lalu kalian cari file yang sudah kalian unduh, yaitu daftar akun. Untuk file kalian bisa unduh dari modul ya teman-teman. Lalu klik unggah. Klik lanjutkan. Lalu pada bagian ini, konfirmasi impor data, ini harus dicentang. Ini wajib dan harus sangat sekali dicentang. Lanjutkan, lalu tunggu. Kalau berhasil, maka 72 data berhasil diproses, lalu tutup. Lalu yang kedua adalah impor barang dan jasa. Pertama kalian masuk ke persediaan, lalu ke kategori barang. Kita masukkan kategori barang terlebih dahulu, yaitu ada jeans, lalu simpan, lalu ada kemeja, simpan. Kalian cek dulu, ini ya teman-teman,
Jadi untuk kategori barangnya ada 3, yaitu jeans, kemeja, dan umum. Umum ini adalah yang sudah otomatis dibuatkan oleh Accurate. Lalu kalian masuk lagi ke persediaan. Kalian masuk ke gudang. Kita masukkan gudang terlebih dahulu, yaitu ada gudang store dan juga gudang belakang. Lalu kita cek di garis 3 hijau. Untuk gudangnya ada 3, yaitu belakang, store, dan utama. Untuk utama ini sama seperti barang yang utama itu, ini dari otomatis dari Accurate-nya. Lalu kita masuk ke dashboard utama. Untuk impornya kita dari ini ya teman-teman, import data di bagian barang dan jasa yang ada di dashboard utama. Kita klik import data. Kita klik file di sebelah unggah. Lalu kita cari daftar barang. Unggah. Lanjutkan. Lalu kita harus centang lakukan update. Lanjutkan. Jika berhasil, maka 12 data akan berhasil diproses, lalu tutup. Lalu kita akan melakukan impor pelanggan. Untuk impor pelanggan ini kita lakukan di dashboard utama, sama seperti barang dan jasa. Kita langsung klik aja impor data. Kita klik sebelah unggah. Kita cari daftar pelanggan, lalu open, lalu unggah. Lalu lanjutkan. Dan jangan lupa untuk dicentang ya teman-teman. Jika berhasil, maka 6 data akan berhasil diproses. Lalu selanjutnya kita impor pemasok. Nah, untuk impor pemasok juga sama seperti pelanggan dan barang dan jasa, dilakukan di dashboard utama. Kita klik impor data. Kita klik filenya, kita cari daftar pemasok, lalu kita klik open, langsung unggah. Klik lanjutkan. Jangan lupa untuk dicentang. Klik lanjutkan. Jika berhasil, maka 6 data berhasil diproses. Lalu tutup. Nah, untuk impor kategori aset ini, kita ke aset tetap. Kita ke kategori aset. Nah, ini kita masukkan kategori aset terlebih dahulu. Yang pertama ada gudang. Lalu ada tanah. Dan juga ada peralatan. Kita cek apakah sudah terinput. Jadi jika sudah terinput, maka akan ada 3, yaitu gedung, peralatan, dan juga tanah. Selanjutnya kalian close tab kategori aset, lalu kalian masuk lagi ke aset tetap. Kalian klik aset tetap, lalu klik 3 garis hijau, lalu klik impor data. Kalian cari data daftar aset tetap. Kalian unggah dan lanjutkan. Nah, untuk bagian impor aset tetap ini tidak ada tombol centang, jadi langsung aja kalian lanjutkan. Jika berhasil, maka 4 data akan berhasil diproses. Lalu kalian tutup.
Setelah kalian berhasil impor untuk kelima daftar, maka kalian akan melakukan proses akhir bulan. Kalian klik ke perusahaan, lalu proses akhir bulan. Nah, di sini kalian pilih bulannya, yaitu adalah Desember. Untuk tahunnya adalah tahun 2023. Lalu kalian pastikan juga jika Chinese Yuan Renminbi-nya itu sebesar 2.345. Lalu kalian simpan. Lalu kalian masuk ke daftar laporan untuk mengecek neraca indeks kontrolnya. Kalian masuk ke daftar laporan, klik daftar laporan, pilih neraca indeks kontrol. Untuk tanggalnya adalah 31 Desember tahun 2023. Klik tampilkan. Jadi untuk neraca indeks kontrol, jumlah asetnya adalah sebesar 1.944.658.250 rupiah. Untuk jumlah liabilitasnya juga sama, 1.974.658.250 rupiah. Oke, setelah semuanya udah dilakukan, maka kita masuk ke transaksi. Nah, untuk transaksi tanggal 2 Januari tahun 2024, bagian gudang mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian dengan detail sebagai berikut. Jeans Cutbray, kuantitasnya 10, tanggal diminta 3 Januari tahun 2024. Lalu ada jeans cargo, kuantitasnya 10, tanggal diminta 3 Januari tahun 2024. Dan juga ada jeans high waist dengan kuantitas 10, tanggal diminta 3 Januari tahun 2024. Lalu kalian masuk ke menu persediaan, ke permintaan barang. Untuk tanggalnya kalian isi tanggal 2 Januari tahun 2024. Tipe permintaan barang kalian klik beli barang. Lalu kalian cari pilih barang, yaitu adalah yang pertama ada jeans Cutbray dengan kuantitas 10. Lalu ada jeans cargo dengan kuantitas 10. Dan juga ada jeans high waist dengan kuantitas 10. Nah, untuk tanggal dimintanya ini kalian ubah di tanggal 3 Januari tahun 2024. Jika sudah, maka kalian langsung simpan. Jika sudah, kalian bisa close permintaan barang, lalu lanjut ke transaksi tanggal 3 Januari tahun 2024. Perusahaan membuat PO atau purchase order atas permintaan barang dari bagian gudang kepada CV Mailin dan PT Urban Yantex dengan detail sebagai berikut. Pemesanan kepada CV Mailin, nama barang jeans cargo, kuantitas 10 dengan harga Rp133.000. Pemesanan kepada PT Urban Yantex, nama barang jeans Cutbray, kuantitas 10, harga barang Rp97.000. Dan juga jeans high waist kuantitas 10 dengan harga barang Rp110.000. Lalu ada informasi, yaitu tanggal diharapkan dapat diterima tanggal 4 Januari tahun 2024 dan juga lengkapi alamat sesuai dengan alamat perusahaan. Kalian bisa masuk ke menu pembelian, pesanan pembelian. Cari pilih pemasok, yaitu adalah PT Urban Yantex, tanggal 3 Januari tahun 2024. Lalu klik ambil dari permintaan. Nah, karena PT Urban Yantex ini cuma jeans
high waist dan juga cut bray, maka untuk jeans kargonya kita unchecklist. Lalu kita masukkan harga untuk jeans cut bray sebesar Rp97.000. Lalu untuk jeans high waist sebesar Rp110.000. Lalu klik info lainnya, masukkan alamat pengiriman, lalu tanggal dimintanya atau tanggal pengiriman kita isi 4 Januari tahun 2024 sesuai dengan soal yang ada di modul. Lalu kalian klik simpan. Lalu kita masukkan untuk CV mailin. Untuk tanggalnya adalah tanggal 3 Januari tahun 2024. Kita klik ambil dari permintaan. Lalu kita klik lanjut. Kita masukkan harganya, yaitu sebesar Rp133.000. Kita klik info lainnya, masukkan alamat kirim, tanggal pengiriman tanggal 4 Januari 2024, lalu klik simpan. Lalu bisa kalian close saja pesanan pembelian. Lalu lanjut ke tanggal 4 Januari tahun 2024, perusahaan menerima barang yang dipesan dari CV Mailin pada tanggal 3 Januari tahun 2024. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut: jeans kargo kuantitas 10. Infonya, nomor surat jalan 7196, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang store. Lalu langsung aja kalian masuk ke menu pembelian, ke penerimaan barang. Lalu cari atau pilih pemasok, yaitu adalah CV Mailin di tanggal 4 Januari tahun 2024. Nomor terimanya adalah 7196. Lalu klik ambil dari pesanan. Lalu klik lanjut. Lalu ubah gudangnya menjadi gudang store. Untuk mengubah gudang, kalian bisa klik transaksinya, lalu klik ini dan lanjut. Lalu klik info lainnya. Untuk pengiriman kita klikkan mobil box, karena mobil box belum masuk ke data. Kita klik manual atau ketik manual, lalu kita klik simpan mobil box sebagai data baru. Jika sudah, maka klik simpan. Nah, masih di tanggal yang sama, 4 Januari tahun 2024, perusahaan juga menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan PT Urbaniantex pada tanggal 3 Januari 2024, dengan detail sebagai berikut: jeans cut bray kuantitas 10, jeans high waist kuantitas 10. Untuk informasinya adalah barang dimasukkan ke gudang store, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box, dan juga nomor faktur pembelian sebesar yang tertera yang ada di modul. Nah, untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke menu pembelian, lalu ke faktur pembelian. Cari pilih pemasok, yaitu PT Urbaniantex. Tanggalnya 4 Januari tahun 2024. Lalu klik ambil dari pesanan. Klik lanjut. Nah, karena nama barangnya ini lebih dari ada 2, kalian bisa klik ubah ini. Kalian klik ubah gudang. Lalu cari pilih gudangnya, yaitulah gudang store. Disesuaikan sama soal yang ada di modul, lalu ubah. Lalu setelah itu kalian klik info lainnya.
kita masukkan nomor fakturnya, yaitu IMFE strip Urbaniantex garis miring 100. Jika sudah, masukkan alamat dan juga pengirimannya, kita klik menggunakan mobil box. Jika sudah, klik simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 6 Januari tahun 2024, perusahaan melunasi hutang kepada PT Urbaniantex untuk nomor faktur LP strip 2599. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR nomor ND1234 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari tahun 2024. Kalian langsung aja masuk ke pembayaran pembelian. Pilih pemasok, yaitu PT Urbaniantex. Banknya Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya tanggal 6 Januari tahun 2024. Lalu kalian klik ambil. Nah, ini kalian unchecklist bagian INV Urbaniantex-nya. Jadi yang di checklist hanya yang LP strip 2599. Lalu klik lanjut. Lalu kalian refresh untuk nilai pembayarannya di bagian sini. Lalu klik info lainnya. Metode bayarnya adalah cek giro. Lalu kalian masukkan nomor cek yang sudah tertera di modul, yaitu ND 1234. Untuk tanggal ceknya adalah tanggal 12 Januari tahun 2024. Lalu klik simpan. Lanjut transaksi nomor 8 Januari tahun 2024. Perusahaan menerima tagihan dari CV Mailin atas penerimaan barang tanggal 4 Januari tahun 2024. Nomor faktur pembelian Mailin strip 025. Kalian masuk ke menu pembelian, faktur pembelian, cari atau pilih pemasok CV Mailin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Ambil dari penerimaan. Klik lanjut. Lalu klik info lainnya. Isikan nomor fakturnya, yaitu adalah Mailin strip 025. Lalu masukkan alamat. Lalu klik simpan. Lanjut transaksi nomor tanggal 10 Januari 2024, perusahaan melakukan deposit kepada PT Shanghai Company sebesar Rp7.500.000, termasuk pajak, dengan nomor faktur PS-2005. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Deposit ini nantinya akan digunakan untuk perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Yang pertama, kalian masuk ke menu pembelian, lalu uang muka pembelian, isi pemasok PT Shanghai Company, tanggal 10 Januari tahun 2024, nomor PO dikosongkan, lalu uang muka kalian isikan Rp7.500.000. Lalu untuk kena pajak kalian klik juga, lalu kalian cari pilih pajak, yaitu pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Lalu klik info lainnya, masukkan nomor fakturnya, yaitu adalah PS-2005. Lalu klik menu proses ini, pembayaran. Oke, lalu kita masukkan Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya tanggal 10 Januari tahun 2024.
Lalu kita klik refresh, atau nilai pembayarannya kita refresh. Jika sudah, maka kalian klik info lainnya, yaitu pembayarannya adalah metode transfer bank. Lalu kalian klik simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 11 Januari 2024, perusahaan melakukan pemesanan pembelian kepada PT Shanghai Company dengan detail sebagai berikut. Nama barang kemeja oversize kuantitas 25 dengan harga 128.000. Lalu ada kemeja fit dengan fit body dengan kuantitas 55 dengan harga barang Rp105.000. Kalian masuk ke pembelian, lalu pesanan pembelian. Cari pilih pemasok PT Shanghai Company tanggal 11 Januari tahun 2024. Lalu cari pilih barang. Ada kemeja oversize dengan kuantitas 25 dengan harga Rp128.000. Lalu klik lanjut. Lalu ada kemeja fit body dengan kuantitas 55 pieces dengan harga Rp105.000. Klik lanjut. Lalu kalian klik info lainnya, isikan alamat kirim, dan juga jika sudah kalian klik simpan. Lanjut transaksi tanggal 12 Januari tahun 2024, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari tahun 2024. Barang diterima dan dimasukkan ke gudang belakang. Dengan nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur strip Januari garing 717. Atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Masuk ke pembelian, faktur pembelian. Isi pemasok PT Shanghai Company tanggal 12 Januari tahun 2024. Ambil dari pesanan. Lalu klik lanjut. Lalu klik info lainnya. Masukkan nomor fakturnya, yaitu adalah faktur strip Januari garing 717. Lalu kalian klik ambil uang muka. Pilih uang muka ini, lalu klik lanjut. Lalu klik simpan. Oke, lanjut ke fitur penjualan pada tanggal 13 Januari 2024. Jadi perusahaan itu mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Lumi Project dengan rincian harga itu ada kemeja fit body dengan kuantitas 45 harganya Rp240.000, kemeja oversize 20 dengan harga Rp270.000, dan kemeja crop top itu 30 kuantitasnya dan harga Rp180.000. Lalu kita masuk ke menu penjualan, penawaran penjualan. Lalu kita masukkan CV Lumi Project. Tanggalnya itu tanggal 13 Januari 2024. Lalu kita cari pilih barang, yaitu ada kemeja fit body dengan kuantitasnya itu 45 dan harga Rp240.000. Lalu kita lanjut. Lalu ada oversize, kemeja oversize dengan kuantitas 20 dengan harga Rp270.000. Nah,
Oke teman-teman, jadi kalau di penjualan itu harganya itu langsung otomatis tercantum di sini. Lalu ada kemeja crop top dengan kuantitasnya 30 dengan harga 180.000. Oke, habis itu kita simpan. Lalu ke tanggal 15 Januari 2024, jadi perusahaan itu menerima pesanan penjualan dari CV Lumi Project dengan nomor PO 0058 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 13 Januari 2025. Nah, estimasi pengiriman itu tanggal 16 Januari 2024 dan atas pesanan ini CV Lumi Project memberikan uang muka sebesar 10 juta termasuk pajak dan pembayaran dilakukan menggunakan transfer ke rekening Bank Mandiri. Lalu kita masuk ke menu penjualan, pesanan penjualan. Kita cari CV Lumi Project dengan tanggal 15 Januari 2024. Lalu kita ambil dari penawaran. Nah, kita pilih yang SQ ini 13 Januari. Kita pilih semua. Lalu untuk info lainnya kita masukkan nomor PO yaitu 0058. Lalu untuk tanggal pengiriman itu 16 Januari 2024. Lalu klik proses uang muka. Oke, jadi setelah kita mengklik proses uang muka, lalu kita isikan tanggalnya yaitu tanggal 15 Januari 2024 dan uang mukanya kita ganti sebesar 10 juta. Lalu untuk pajak kita checklist semua. Habis itu kita klik proses pembayaran. Kita cari pilih banknya itu Bank Mandiri IDR ya teman-teman. Lalu tanggalnya tanggal 15 Januari 2024. Lalu kita refresh. Nah, jadi 10 juta ya teman-teman. Lalu kita klik info lainnya, kita pilih metodenya itu transfer bank. Lalu kita klik simpan. Lalu untuk tanggal 16 Januari 2024 yaitu perusahaan mengirimkan barang kepada CV Lumi Project atas pesanan penjualan pada tanggal 15 Januari 2024. Pengiriman ini dilakukan dengan menggunakan mobil box. Infonya yaitu kemeja fit body diambil dari gudang belakang, sedangkan kemeja oversize dan kemeja crop top diambil dari gudang store. Lalu kita klik menu penjualan, pengiriman pesanan. Lalu kita pilih kirim ke CV Lumi Project. Untuk tanggalnya tanggal 16 Januari 2024. Pengiriman menggunakan mobil box. Lalu ambil dari pesanan. Pilih kaca pembesar tanggal 15. Nah, untuk kemeja fit body kita gudangnya gudang belakang. Lalu untuk kemeja oversize ini gudangnya gudang store. Dan crop top juga gudang store. Nah, setelah itu kita klik simpan. Oke
Oke, untuk transaksi tanggal 17 Januari 2024, perusahaan melakukan penagihan kepada CV Lumi Project atas pengiriman pesanan pada tanggal 16 Januari 2024. Kita klik menu penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya masih sama, yaitu Lumi Project, tanggalnya tanggal 17 Januari 2024. Lalu kita ambil dari pengiriman. Kita pilih DO ini tanggal 16. Lalu setelah sudah seperti ini, kita klik simpan. Lalu kita nunggu sampai ada biru ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita lanjut ke transaksi tanggal 18. Kita tap faktur penjualan. Untuk tanggal 18 Januari 2024, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail, yaitu nama barangnya jeans Cutbray, kuantitasnya 30, unitnya itu harganya 260.000. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 150.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri. Nah, informasinya itu biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain dan barang dikeluarkan dari gudang store. Lanjut, kita klik menu penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya kita pilih pelanggan umum. Oke. Lalu untuk tanggal 18 Januari 2024. Nah, cari pilih barangnya, yaitu jeans Cutbray, kuantitasnya 30, dan gudangnya itu gudang store. Klik lanjut, yaitu kita klik biaya lainnya, lalu kita cari pilih akun perkiraan, yaitu pendapatan lain-lain. Nah, isi nominalnya yaitu seperti yang di modul sebesar 150.000. Lalu klik lanjut, lalu kita klik proses pembayaran. Nah, kita pilih banknya yaitu Bank Mandiri IDR. Bank Mandiri IDR, tanggalnya tanggal 18 Januari 2024. Lalu kita refresh nilai pembayarannya agar sama ya teman-teman. Lalu kita klik info lainnya dengan metode transfernya itu transfer bank. Setelah itu kita simpan. Oke, kita tutup tab faktur penjualan dan penerimaan penjualan. Lalu kita beralih ke transaksi tanggal 19 Januari 2024, yaitu perusahaan menerima penjualan tunai dari CV Nami Rekinka dengan detail, yaitu jeans high waist, kuantitasnya 10, harganya 310.000, jeans cargo dengan kuantitas 10, harganya 340.000. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri, kemudian baru akan dikirim tanggal 20 Januari 2025. Nah, catatannya yaitu aktifkan fitur penjualan dulu, yaitu faktur di muka mendalui pengiriman. Jadi kita buka ke menu pengaturan, lalu preferensi, lalu klik fitur ini ke menu penjualan. Nah, kita centang di bagian faktur di muka mendahului pesanan. Faktur di muka mendahului pengiriman. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, lalu kita masuk ke tab penjualan. Setelah itu faktur penjualan. Pelanggannya itu CV Nami Rekinka, tanggalnya 19 Januari 2024. Lalu klik info lainnya. Kita checklist dulu faktur di muka yang mendahului pesanan ini. Lalu tanggal pengirimannya itu tanggal 20 Januari 2024. Oke, lanjut ke kotak rincian barang. Bentar, teman-teman. Kita lanjut ke kotak rincian barang.
cari pilih barang yaitu jeans high waist. Oke, jeans high waist dengan kuantitasnya 10. Nah, ini gudangnya tuh 0 ya teman-teman, karena kita kan tadi mencentang faktur di muka terlebih dahulu pada info lainnya. Lalu lanjut kita isikan jeans cargo dengan cara yang sama. Untuk stok di gudang juga sama 10. Nah, setelah itu kita masuk ke ini, klik proses pembayaran. Kita masukkan banknya yaitu Bank Mandiri IDR, tanggalnya 19 Januari 2024, lalu kita refresh nilai pembayarannya. Oke. Setelah itu kita ke info lainnya, klik transfer bank. Setelah itu kita simpan. Lalu untuk tanggal 20 Januari 2024, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai tanggal 19 Januari 2024. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang store. Petunjuknya itu kita klik menu penjualan, lalu pengiriman pesanan. Kita masukkan CV Namira Kimka tanggal 20 Januari 2024. Pengirimannya menggunakan mobil box. Lalu kita ambil dari faktur di muka. Kita klik kaca pembesar tanggal 19 Januari, lalu klik lanjut, lalu kita ubah gudang yaitu gudang store. Nah, ini kita ubah semua gudang, lalu simpan. Lalu kita lanjut ke fitur persediaan. Nah, di fitur persediaan ini yaitu tanggal 22 Januari 2024, perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna di produk berikut ini, yaitu jeans cutbray dengan kuantitasnya 10, harganya 1.300.000, dan biaya modifikasi atau beban operasional lainnya itu sebesar 425.000. Informasinya itu barang diambil dari gudang store, akun biaya pesanan yaitu persediaan dalam proses. Nah, pesanan tersebut itu akan diselesaikan ke produk yaitu kategorinya jeans, nama produknya cutbray pesanan, jenisnya persediaan, PPN-nya 11%, harga jualnya 715.000. Nah, kita akan membuat item baru pada menu persediaan barang dan jasa. Nah, kita masuk ke menu persediaan, pekerjaan pesanan. Lalu kita pilih tanggal 22 Januari 2024. Lalu cari pilih barang yaitu jeans cutbray. Kuantitasnya yaitu 10. Gudangnya gudang store. Oke. Lanjut kita ke biaya lainnya. Lalu kita pilih akun beban operasional lainnya, dan jumlahnya itu seperti yang di modul yaitu sebesar 425.000. Lalu kita klik info lainnya, yaitu kita pilih pada bagian akun pekerjaan, kita cari yaitu persediaan dalam proses. Lalu untuk akun selisih biaya beban pokok penjualan, untuk keterangannya yaitu cutbray pesanan. Lalu klik simpan. Setelah itu kita masuk ke menu persediaan, ke barang dan jasa. Nah, kita buat nama barangnya yaitu cutbray, pesanan.
dengan kategori barangnya itu jeans, jenis barang persediaan, kode barangnya barang dan jasa, lalu satuannya piece. Nah, setelah kita mengisi di tab yang umum ini, lalu kita pindah ke tab penjualan, yaitu kita masukkan dev harga satuannya yaitu sebesar 715.000. Lalu PPN-nya kita klik yang pertambahan nilai sebesar 11% ini. Nah, setelah itu kita klik simpan. Kita tunggu sampai biru, oke. Lalu untuk tanggal 23 Januari 2024 menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus dari pelanggan atas transaksi pesanan pada tanggal 22 Januari 2024. Nah, diselesaikan ke produk berikutnya itu coba pesanan, kuantitasnya 10, porsinya 100% dan gudangnya gudang store. Atas produk ini, perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Sing Penting Yakin. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Nah, informasinya itu tambahkan PT Sing Penting Yakin sebagai pelanggan baru. Pertama, kita masuk ke fitur persediaan, lalu penyelesaian pesanan. Kita ubah tanggalnya tanggal 23 Januari 2024. Lalu untuk nomor pekerjaannya kita klik yang JC 2024 ini, lalu tipe penyelesaiannya itu barang. Lalu kita cari pilih barang yaitu cutbray pesanan. Kuantitasnya 10, gudangnya gudang store. Habis itu lanjut, lalu kita klik info lainnya yaitu cutbray pesanan. Lalu kita klik simpan. Setelah itu kita masuk ke tab penjualan, kita pilih pelanggan. Nah, kita lalu kita masukkan PT Sing kita masukkan nama PT Sing Penting Yakin ini, lalu kita klik simpan. Oke, lanjut kita ke menu tab penjualan, faktur penjualan. Kita isikan PT Sing Penting Yakin, tanggalnya tanggal 23 Januari. Oke, lalu kita cari pilih barang jasa yaitu cutbray pesanan dengan kuantitasnya yaitu 10 dan gudangnya itu gudang store. Oke, lanjut, kita klik lanjut. Info lainnya, tanggal pengirimannya itu tanggal 23 Januari 2024. Pengirimannya menggunakan mobil box. Oke, setelah ini kita simpan. Lalu kita lanjut ke transaksi tanggal 26, yaitu perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga jual 5.100.000. Pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri IDR. Nah, petunjuknya itu laba rugi disposisi aset tetap dialokasikan ke akun rugi laba penghentian aset tetap. Nah, jadi kita membuat akun baru dengan tipe beban lainnya dengan kode 5600. Nah, kita masuk ke buku besar, akun perkiraan. Nah, tipe akunnya itu beban lainnya.
kita cari beban lainnya. Oke, setelah itu kode perkiraannya itu 5600 dengan namanya itu rugi laba penghentian aset. Nah, setelah itu kita klik simpan. Setelah itu kita masuk ke aset tetap, disposisi aset tetap. Nah, nama asetnya itu komputer. Lalu untuk tanggalnya itu tanggal 26 Januari 2024 dengan kuantitasnya itu 1. Lalu akun laba ruginya itu yang kodenya 5600 ini. Lalu untuk aset yang dijualnya ini kita checklist ya teman-teman, dan kita isikan harganya itu sebesar 5.100.000. Lalu untuk akun penjualan yaitu Bank Mandiri IBR. Nah, catatan penjualnya ini sebenarnya opsional, yaitu catatannya aset dijual. Lalu kita klik simpan. Oke, lanjut. Kita ke tanggal 31 Januari 2024 di mana perusahaan itu melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2024. Nah, petunjuknya yaitu kita buka daftar laporan. Kita pilih fitur pajak, lalu rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Nah, tanggalnya itu dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Lalu kita pilih tampilkan. Nah, kita catat ya teman-teman. Jadi untuk kita catat teman-teman. Jadi untuk total dari pajak keluarannya itu sebesar 4.735.500, dan untuk total dari pajak masukannya, total dari PPN lebih kurang bayar itu sebesar 3.374.250, di mana total dari pajak masukannya itu minus 1.361.250. Lanjut, kita masuk ke buku besar jurnal umum. Nah, tanggalnya itu 31 Desember 2024. Nah, kita pilih akun PPN keluaran. Nah, PPN keluaran itu debit sebesar 4.735.500 rupiah. Kita pilih lanjut. Untuk PPN masukannya ini dikredit sebesar 1.361.250. Lalu klik lanjut. Dan untuk PPN kurang bayar, untuk PPN kurang bayarnya ini dikredit, ini otomatis ya teman-teman, jadi sebesar 3.374.250. Lalu setelah itu kita klik info lainnya dengan keterangan rekonsiliasi PPN Januari 2024. Lalu kita klik simpan. Lanjut, untuk tanggal 31 Januari 2024, pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun dibayarkan pada akhir periode Desember 2024. Nah, kita buka buku besar, history akun. Lalu kita cari pilih akun asuransi dibayar di muka.
Nah, asuransi dibayar di muka dengan periodenya itu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Kita refresh. Nah, ini kan menunjukkan 48 juta. Nah, 48 juta itu dalam 1 tahun. Makanya kita bagi 12 bulan, yaitu untuk per bulannya sebesar 4 juta rupiah. Nah, lalu kita close aja history akunnya ini. Kita buka buku besar lalu jurnal umum tanggal 31 Januari 2024. Kita cari pilih akun perkiraan beban asuransi. Nah, ini masuknya debit sebesar 4 juta rupiah. Lalu kita pilih akun lagi asuransi dibayar di muka. Ini kredit sebesar 4 juta rupiah. Oke. Nah, setelah itu kita klik info lainnya. Kita kasih keterangan yaitu penyesuaian asuransi Januari 2024. Lalu kita klik simpan. Lanjut, masih di tanggal 31 Januari 2024, di mana pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai pembayaran yang dibayarkan sebesar 3.750.000. Nah, kita masuk ke menu kas dan bank, lalu pembayaran. Nah, kita pilih bank, yaitu Bank Mandiri IDR. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2024. Dan cari pilih akun perkiraannya yaitu beban listrik. Beban listrik, air, dan telepon dengan totalnya itu sebesar 3.750.000. Nah, untuk info lainnya kita isikan untuk penerimanya yaitu PLN, PDAM, Telkom. Lalu untuk catatan yaitu listrik, air, dan telepon. Lalu kita klik simpan. Nah, untuk tanggal 31 Januari 2024 kita melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2024. Nah, untuk informasinya yaitu nilai kurs 31 Januari 2024 yaitu sebesar Rp2.345. Kita masuk ke perusahaan proses akhir bulan. Kita pilih Januari tahunnya 2024 dan kita pastikan CND-nya itu Chinese Yuan Renminbi-nya itu 2.345. Lalu kita klik simpan. Oke, setelah semua transaksi selesai, kita akan melihat neraca induk dan laporan laba ruginya. Kita klik menu daftar laporan. Kita cek ke neraca induk kontrol dulu. Tanggalnya itu tanggal 31 Desember 2024. Untuk jumlah asetnya sebesar 1.986.137.583.000 rupiah. Nah, ini sudah sama dengan modul. Lalu kita cek lagi untuk laba rugi standar untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Klik tampilkan. Dan ini kita lihat laba bersihnya sebesar Rp9.518.833. Dan ini bisa dilihat dari laporan laba ruginya bahwa perusahaan ini itu untung. Baik,
Itu saja penjelasan tentang langkah-langkah mengenai modul Accurate yang telah dibuat oleh kelompok 3. Semoga penjelasan dan modul yang telah dibuat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.